Saya hanya ingin mengingatkan kepada para pemimpin anggota dewan, pada saat Anda menjadi pejabat, Anda disumpah di bawah Al-Quran. Itu ingat ya, bahwa Anda disumpah pada saat menjadi seorang pemimpin, Anda disumpah di bawah Al-Quran. Dan ingatlah, setiap pemimpin akan dihisab di hadapan Allah SWT nanti di akhirat. Lalu bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan dari Allah SWT di yaumil akhir nanti, pada saat Al-Quran dibakar? Apa sikap Anda di dunia? Bagaimana jawaban Anda? Bagaimana tindakan Anda pada saat Al-Quran diinjak-injak, dibakar oleh orang-orang kafir, dan banyak umat Islam yang menuntut terhadap para pemimpinnya supaya tidak diam saja? Harus ada aksi, harus ada amal dari para pemimpin. Bagaimana jawaban Anda pada saat bertemu dengan Allah, melihat Al-Quran dibakar oleh orang-orang kafir yang tujuannya adalah menghinakan Islam, menghinakan umat Islam? Terus yang kedua, bagaimana jawaban para pemimpin pada saat Al-Quran, ajarannya, aturannya diinjak-injak, dicampakkan? Bukankah Al-Quran itu sebagai hudan linnas? Bukankah Al-Quran sebagai imam kita? Bukankah Al-Quran itu sebagai undang-undang kita? Tapi kenapa di negeri yang mayoritas muslim ini, yang mereka para pemimpinnya disumpah dengan Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang mereka? Apakah mereka tidak yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah? Apakah mereka tidak yakin bahwa kalau mereka mengamalkan Al-Quran, maka negeri ini akan menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan? Tapi anehnya, para pemimpin ini justru malah memilih undang-undang dari Belanda, memilih bikin undang-undang sendiri. Padahal Al-Quran itu sudah sempurna. Rasulullah sudah memberikan contoh yang teladan dengan terbaik. Kenapa kita masih mencari-cari yang lain? Bagaimana jawaban Anda nanti di hadapan Allah SWT pada saat melihat Al-Quran tidak diterapkan di negeri kita yang mayoritas muslim? Saya hanya mengingatkan itu saja. Anda disumpah dengan Al-Quran, dan ingatlah nanti Al-Quran akan bertanya kepada Anda. Kalau nanti di akhirat Al-Quran itu akan menjadi imam kita, membimbing kita menuju surga, ataukah justru sebaliknya, Al-Quran akan mendorong kita ke dalam neraka? Kalau bapak-bapak sekalian tidak peduli kepada Al-Quran, tidak mau menerapkan Al-Quran, maka ingatlah, satu saat omongan saya ini akan terbukti. Bapak-bapak akan didorong oleh Al-Quran ke dalam api neraka. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kalau misalkan para pemimpin ini segera bertobat kepada Allah SWT. Karena dosa di negeri ini sudah banyak sekali, sudah banyak. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Apakah Bapak mau dicap oleh Allah sebagai orang kafir? Mengaku iman, tapi tidak mau diatur oleh Al-Quran. Itu ada dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kemudian dalam ayat berikutnya, fa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Apakah kita belum yakin dengan kebenaran Al-Quran? Apakah kita belum yakin dengan kehebatan Al-Quran? Mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan kesadaran kepada pemimpin kita yang mayoritas muslim, sehingga mereka mencintai Al-Quran dan buktikan Al-Quran itu dengan melaksanakan Al-Quran, dengan menerapkan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.